Jaksa kasus Guru Supriyani kini makin disorot. Komjak pantau terus nasib jaksa Kejaksaan Negeri Konawe Selatan yang menangani kasus Guru Supriyani semakin disorot. Pasalnya, Komisi Kejaksaan, Komjak, ternyata memantau terus jalannya persidangan kasus ini. Komjak juga mewanti-wanti agar jaksa juga mengedepankan hati nurani. Diketahui, Komisi Kejaksaan, Komjak, mengunjungi Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, terkait dengan perkara guru honorer Sekolah Dasar Negeri, SDN 4 Baito Supriyani yang tengah viral. Ketua Komisi Kejaksaan Prof. Pujiono Suwadi di Konawe Selatan, Selasa, 29/10, menjelaskan bahwa kunjungannya merupakan pesan yang jelas dalam melaksanakan tugas serta kewenangan yang berdasarkan Peraturan Presiden, Perpres Nomor 18 Tahun 2019 tentang Komisi Kejaksaan, bahwa kami mengingatkan kepada teman-teman jaksa untuk melaksanakan Pasal 37 Undang-Undang Kejaksaan, kata Pujiono Suwadi saat mengunjungi PN Andulo. Melansir dari Antara. Dalam penerapan pasal tersebut, kata Pujiono, kejaksaan yang merupakan penuntut umum dalam pengadilan untuk memberikan penuntutan yang berdasar dengan hukum dan hati nurani. Nah, kira-kira kata-kata ini, kan jelas. Jadi, basisnya kalau kita belajar hukum, pasti ada di KUHP dan segala macam. Akan tetapi, kalau belajar hati nurani, ya kita menyelam bersama keadilan yang ada di tengah masyarakat, ujarnya. Dalam perkara guru honorer Supriyani, pihaknya juga terus mengikuti proses di lembaga peradilan yang mengedepankan hati nurani. Ia tentu berkaitan dengan itu, Supriyani. Kami memberikan pesan kepada teman-teman jaksa bahwa penegakan hukum selain berbasis pada hukum, juga harus benar-benar berlandaskan pada hati nurani, jelasnya. Ia mengemukakan bahwa perkara tersebut saat ini telah mendapat atensi dari Kejaksaan Agung, Kejagung, RI untuk memberikan perhatian. Ada atensi, kami pantau sejak awal kasus ini muncul. Kemudian dari Kejaksaan Agung langsung memberikan perhatian dan kami apresiasi itu, katanya. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan sempat menahan Guru Supriyani di Lapas Perempuan 3 Kendari sebelum akhirnya penahanan ditangguhkan Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan pada Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Kini setelah kasus ini viral, Kejari Konawe Selatan pun menjadi sorotan luas. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakajati, Sulawesi Tenggara, Sultra, Anang Supriyatna bahkan memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksa yang menangani kasus Guru Supriyani ini. Menurut Anang, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice, katanya saat dikonfirmasi tribunnyusultra.com, Sabtu, tanggal 26 Oktober tahun 2024. Untuk itu Anang pun mengatakan setelah mendapatkan laporan terkait ini Kejati Sultra langsung menurunkan tim untuk melakukan pengawasan kepada Kejaksaan Negeri Konawe dalam menangani kasus ini agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu kata Anang usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Saat ini, lanjut Anang, pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri, Kejari Konawe Selatan untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena kata Anang, kasus ini sudah sampai pada proses pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Sebelumnya, mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Susno Duaji juga mengaku kaget dengan sikap jaksa di kasus ini. Saya agak kaget mendengar jaksa mengatakan, kita hanya menerima berkas. Dalam berkas itu sudah terpenuhi. Gini-gini, ungkap Susno dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024. Menurut Susno, perkara ini bukan hanya kelengkapan berkas yang harus diperhatikan, tetapi juga unsur-unsur pidana di dalamnya. Ini pidana. Pidana itu kebenaran material, bukan kebenaran formal.
Bukan udah ada berkas. Udah ada saksi. Udah selesai, katanya. Menurut Susno, harus diteliti benar saksi ini menceritakan apa, dan bersesuaian tidak dengan alat bukti yang ada seperti visum. Mestinya jaksa menolak, tegas Susno. Lanjut Susno. Di kasus ini kuat dugaan bahwa Guru Supriyani tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan mengingat dia guru di kelas 1B. Sedangkan, siswa yang mengaku dianiaya di kelas 1A. Saya khawatir itu terjadi di luar sekolah. Apakah dia berkelahi? Atau jatuh atau apa? Atau mungkin di rumah, katanya. Guru Supriyani banjir teror. Kini tak tinggal di rumahnya. Insiden diduga penembakan mobil dinas Camat Baito, banjir teror. Kabupaten Kini Konawe tak tinggal Selatan. Di rumahnya. Sudarsono insiden diduga penembakan mobil dinas Camat Baito. Kabupaten Konawe Selatan. Selama ini mobil Daihatsu Terios itu sering ditumpangi Guru Supriyani. Saat menjalani sidang dugaan penganiayaan anak polisi di Pengadilan Negeri Guru Supriyani, Konawe Selatan. Saat menjalani sidang dugaan juga penganiayaan anak polisi di Pengadilan Negeri ternyata tinggal di rumah dinas Camat Baito. Sudarsono juga terungkap jika selama ini dilakukan untuk menjamin keselamatan di rumah dinas Camat selama menjalani proses hukum di PN Andulo. Hal ini dilakukan untuk menjamin keselamatan Guru Supriyani selama menjalani proses hukum di PN Andulo. Kliennya di rumah sudah tidak kondusif. Guru Supriyani. Banyak Darmawan mengungkapkan selama ini keberadaan kliennya di rumah sudah dari tayangan Nusantara TV. Banyak telepon. Melihat hal itu, banyak orang mau ketemu. Tim kuasa hukum berupaya mencari orang yang bisa membantu untuk mengamankan Supriyani serta mengawasi. Tim kuasa hukum berupaya mencari orang yang bisa membantu untuk mengamankan Supriyani serta mengawasinya. Di sini, kami terima kasih untuk pihak Kecamatan Baito mau memfasilitasi sidang Supriyani ada, ungkap Andri. Di sini, terkait insiden diduga penembakan yang mengenai mobil dinas sidang selesai, Andri bakal melaporkan kasus dugaan teror insiden diduga penembakan yang mengenai mobil dinas Camat. Andri bakal melaporkan kasus dugaan teror yang biasa dipakai untuk Supriyani dalam proses sidang diduga. Jadi mobil dinas dan Camat Baito yang biasa dipakai untuk Supriyani dalam proses sidang diduga pecahnya kaca mobil yang sering ditumpangi Supriyani tersebut terjadi pada Senin. Katanya, tanggal 28 Oktober tahun 2025 Supriyani tersebut terjadi pada Senin. Tanggal 28 Oktober tahun 2025 oleh penjabat atau kepala desa 30 Wita. Herwan Malengga untuk balik ke kediamannya ditumpangi oleh penjabat atau dari kepala desa Ia berencana kembali ke rumah jabatan Camat balik ke kediamannya. Namun, setelah dari 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi. Namun, sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi. Herwan sempat menduga daun kelapa jatuh ke tersebut karena ditabrak oleh burung. Kata Herwan, karena pernah juga mobil Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh pecahnya bulat begini. Karena pernah juga mobil sambil menunjuk ke kaca mobil saya lihat tidak ada seorang warga menunjuk orang bulat dikenal. Katanya sambil menunjuk ke kaca mobil mengejar OTK dia ada seorang warga menunjuk orang tersebut lari ke arah semak-semak. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut, tapi dia sudah jauh. Tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Katanya, saya sempat kejar tadi. Sudarsono mengakui kabar itu diterimanya setelah 1 jam dia kembali dari mengikuti sidang Guru Supriyani. Sudarsono mengakui kabar itu diterimanya setelah 1 jam dia kembali dari mengabarkan adanya insiden tersebut. Saat katanya mobil ada yang terkena peluru, dia ditelepon Herman yang mengabarkan adanya insiden tersebut. Makanya langsung ke sana. Katanya mobil ada yang terkena peluru. Katanya, saya belum pastikan peluru apa. Ibda makanya langsung ke sana setelah mendapat laporan dugaan penembakan itu. Pihaknya langsung ke lokasi kejadian. Idris mengaku setelah mendapat informasi dugaan penembakan ke TKP. Pihaknya langsung ke lokasi kejadian. Katanya, saya belum mau membeberkan hasil penyelidikan kasus ini. Lihat ini sementara tunggu penyelidikan dari Polsek belum mau membeberkan hasil penyelidikan kasus ini. Menunggu di sana. Untuk sementara tunggu penyelidikan dari Polres. Sudarsono selama ini memberikan perhatian lebih di kasus Guru Supriyani. Camat Sudarsono menjadi orang yang sangat dipercaya memberikan perhatian lebih di kasus Guru Supriyani. Saat Supriyani keluar dari lapas perempuan dan anak kota Kendari, penasehat hukum dia membolehkan Supriyani tinggal di rumahnya. Keluar dari lapas perempuan dan anak kota juga membolehkan rumahnya digunakan untuk mediasi tinggal di rumahnya. Bahkan, Sudarsono juga membolehkan rumahnya